Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Putri Zahra Hamidah dari kelas TBIC. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan sebagai tugas UTS untuk mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Ibu Ani Hamidah. Pertanyaannya, uraikan relevansi mengenai situasi dan kondisi implikasi ideologi Pancasila di negara Indonesia dengan teori Pancasila yang telah dibahas. Apabila ada solusi yang ditawarkan, silahkan uraikan solusinya. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan mulai dari ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Seperti kita tahu, kita menganut ideologi Pancasila, di mana ideologi Pancasila ini bersifat terbuka. Artinya, ideologi ini bersifat dinamis dan akan terus berubah sesuai perkembangan zaman. Perubahan ini tentu dibutuhkan untuk bangsa ini ke depannya, karena kita tidak akan terus dihadapkan dengan masalah yang sama dari zaman kemerdekaan. Oleh karena itu, pendiri bangsa ini memutuskan untuk membuat ideologi yang terbuka, di mana ideologi ini bersifat dinamis dan dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan zaman. Seperti contohnya adalah ideologi Pancasila sebagai sumber negara Indonesia yang merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, merupakan nilai utama, nilai kunci dan inti dari ideologi itu sendiri. Nah, sedangkan untuk rinciannya kita bersumber kepada UUD 1945, di mana isinya pasal-pasal yang ada di dalamnya merupakan uraian yang lebih rinci dari apa yang dimaksud di dalam Pancasila itu sendiri. Sebagai contoh, jika Pancasila itu ideologi Pancasila itu bersifat dinamis adalah adanya amandemen UUD 1945 yang sudah terjadi sebanyak 4 kali. Dan antaranya tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Di dalam amandemen ini tentu ada beberapa peraturan yang diubah menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Dan untuk implementasinya, saya memilih untuk membahas tentang Pancasila yang dianut di dalam UUD 1945. Pasal yang ingin saya angkat hari ini adalah tentang setiap pasal 31 ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan ayat 3 yang berbunyi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ini juga ada kaitannya dengan pertanyaan teman saya pada saat kelas kemarin, di mana dia menganggap bahwa sistem pendidikan Indonesia, di mana di sini berbunyi pemerintah wajib membiayainya, belum terlaksana dengan baik karena adanya dana BOS yang diselewengkan dan lain sebagainya. Memang saya akui hal itu masih terjadi, di mana banyak sekali lubang yang belum kita tutup. Di negara ini memang banyak sekali masih terjadi praktek-praktek kecurangan, termasuk di dalam sistem pendidikan kita. Tetapi juga kita tidak bisa menyalahkan pemerintah sepenuhnya akan hal itu, karena tentu pemerintah pusat tidak punya cukup wewenang untuk menyelesaikan hal itu. Karena seperti yang kita tahu, negara Indonesia merupakan negara yang sangat besar, negara yang sangat mempunyai banyak suku, ras, agama, dan itu sudah sulit untuk dikontrol secara menyeluruh
oleh pemerintah pusat. Maka dari itu, sebaiknya dari saya sendiri lebih mengutamakan pemerintah daerah yang untuk lebih aware tentang pendidikan di daerahnya masing-masing. Karena mungkin ada pertanyaan seperti, kok di sana, di daerah sana, di daerah sana. Kita tidak tahu pasti apa yang terjadi di daerah itu, kecuali orang yang mengalami sendiri. Mungkin mereka lebih bisa tahu dan memberikan jawaban apa yang terjadi di sana. Pemerintah di sana yang seharusnya menurut saya harus lebih aware dan peduli tentang tentang sistem pendidikan di daerah masing-masing. Seperti yang kita tahu juga, negara kita melaksanakan otonomi daerah yang membuat pemerintah daerah lebih memiliki wewenang dan kekuasaan lebih untuk daerahnya masing-masing. Ketika daerah itu sendiri yang melaporkan, ketika masyarakat di daerah itu sendiri yang melaporkan, itu menurut saya akan lebih efektif dalam memberikan dampak dan notice, kayak jadi pemerintahnya tahu nih gitu untuk masalah apa yang ada di sana. Jadi menurut saya penyelewengan dana dan lain sebagainya yang sudah terjadi di situ bukan pure karena kesalahan pemerintah pusat, tapi juga kesalahan kita bersama yang belum bisa dengan benar menyelamatkan dana tersebut. Mungkin yang mengalami itu akan lebih tahu dan akan lebih paham dan mungkin bisa memberikan masukan kepada pemerintah daerah yang dikira masih belum sepenuhnya untuk benar mengelola dana yang diberikan. Termasuk juga sekolah-sekolah ya. Kita tahu di Indonesia sekolah masih menganut sistem favorit. Jadi walaupun sudah terjadi perubahan sistem penyelenggaraan penyeleksian peserta didik, yaitu dengan sistem zonasi, masih terjadi banyak kecurangan juga di sana. Jadi memang hal seperti itu sebenarnya sulit untuk dihindari karena melibatkan banyak faktor juga. Tidak ada solusi yang benar-benar solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Semua harus diselesaikan satu persatu, itu bukan masalah yang mudah untuk diselesaikan. Masalah seperti itu merupakan masalah yang cukup rumit ya untuk diselesaikan. Bahkan saya sendiri jika untuk memberi solusi mungkin masih belum cukup mumpuni untuk memberikan solusi seperti yang diharapkan. Tetapi juga ada opini tentang seperti mengapa Indonesia tidak bisa, sedangkan negara ini bisa, negara ini bisa, negara itu bisa, negara itu begini, kenapa kita begini. Itu juga tergantung dari setiap negara mempunyai tradisi, mempunyai budaya, mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa menyamakan negara kita dengan negara lain. Tidak bisa menyamakan negara kita dengan Singapura, Malaysia bahkan yang hanya bersebelahan. Setiap negara mempunyai kebiasaannya masing-masing, perbedaannya masing-masing. Kita tidak bisa memukul rata semua negara yang ada di dunia ini dengan standar yang sama. Negara kita masih merupakan negara berkembang yang saya harap akan terus berkembang ke depannya. Kita masih melalui proses saat ini, dimana juga itu tertuang dalam tujuan bangsa Indonesia, yaitu untuk terus memajukan Indonesia. Kurang lebihnya begitu dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.